menggunakan itu tidak hanya pakai karena ngetren, hanya mau pamer, bukan, tapi kita menghayati dengan hati tadi. Hai guys, kali ini saya ada di Galeri Walang Kekek, jadi miliknya Mbak Waljina. Ini ternyata banyak penghargaan seperti yang saya punya, dan di sini ada waktu saya dengan Bu Waljina ulang tahunnya Anne Avanti ya. Ini ada semuanya. Terus ini waktu diundang oleh Gus Dur tahun berapa itu? Nih ya, Bu Waljina, ada saya, Mbak Ita Sembiring ya, terus ada artis, siapa ini namanya? Lupa aku namanya. Ya itulah, menarik sekali. Kenang-kenangan. Ini galerinya yang Mbak Waljina punya. Kula nuwun. Nggih. Aduh, adem ini buat penghargaan ya. Iya. Batik Walang Kekek. Nggih. Patung perunggu Bu Waljina. Ini batik-batiknya itu nggih. Batik-batiknya itu ada di dalam. Oh, ada di dalam? Iya. Yang khusus koleksinya itu ya? Iya, ada di dalam. Nah, lihat saya. Kula nuwun. Itu baunya khas banget. Ini yang sering dipakai ibu ya? Iya. Kokrosono latar cemeng. Ini motif. Ini madu bronto. Sidorojo. Oh itu di halaman. Ini koleksinya Bu Waljina dari beliau umur 12 tahun sampai saat ini, kemudian dijadikan galeri. Luar biasa. Ya, ini perlu ada generasi penerus. Umur 12 tahun. Oh, ini ya? Waktu nyanyi Kembang Kacang ya. Kembang Kacang ya? Walang Kekek juga? Ya Kembang Kacang. Kembang Kacang. Makanya ini dinamain sama Ibu Waljina batik tulis Kembang Kacang. Oh, kalau nama sebenarnya batik tulisnya apa nih motifnya ini? Sandang pangan. Sandang pangan. Sandang pangan. Oh, ini ada kacangnya Ya, ya? ada kacang, ada padi. Ada padi. Oh, jadi Mbak. Terus dikasih nama Kembang Kacang. Ya, sama itu dikasih nama. Ini kan ada naga. Naga ya? Naga paksi. Naga paksi. Berarti ini posisinya begini ya? Ini kan? Iya. Naganya berdiri ya? Sayapnya ke atas. Nggih. Ini batiknya Bu Waljina berarti tahun 60-an ya? Tahun 60-an kan? Karena pada waktu beliau umur 12 tahun. Sekarang Ibu Waljina yuswanya sudah 75 ya. Saya 66, jadi terpaut 9 tahun. Ini ya, luar biasa ya. Kenang-kenangan batik tulis Kembang Kacang. Makanya ada gambar kacang sama kok. Lalu yang lain lagi yang kuno-kuno yang di mana? Banyak banget koleksinya di bawah ini, kan koleksi Ibu Waljina. Oh ya ampun. Ini juga bukan? Kalau ini. Kalau ini. Ini sudah diputrani ya. Ini yang asli ya. Ini batik-batik. Karena ciri khasnya memang setahu saya sejauh ini, ibu kalau misalnya nyanyi itu memang selalu penyampingan, selalu pakai kebayak dan pakai kain, dan ini adalah batik-batik beliau. Ini
bisa menjadikan inspirasi saya. Monggo. Izin, mereka sudah mendahului. Iya, ya Mas, monggo. Iya. Ini galeri Ibu. Iya. Jadi kami putra-putrinya menginisiasi membuatkan wadah Ibu untuk tetap eksis berkarya dalam pelestarian seni dan budaya. Jadi ini di sini tersimpan semua, enggak semua deh, sedikit ya, karena Ibu masih yang disimpan sedikit yang kita simpan di sini, seperti apa pas beliau dipanggil Bapak Soekarno, ini yang motif Yang mana? Nogo Bagindo ini. Nogo Bagindo. Ya, tapi kan ini punya kenangan tersendiri manakala Ibu tahun 1965 kan mendapatkan piala sebagai Festival Keroncong Oh iya. yang nomor 1 seluruh Indonesia waktu itu. Oh iya. Dan habis itu nggak pernah ada lagi Mas. Festival Keroncong. Iya, untuk bernyanyinya Ibu. Nah, Iya. itu piala itu hanya satu-satunya sekarang. Nah, itu di fotonya di sana itu ada. Iya. Dan Nah, kayaknya ini, kita. ya, jadi ini semuanya ada sejarah. Ini mungkin ada salah satu atau salah dua atau salah tiga yang pas perform dengan beliau, panjenengan. Pasti. Ya, pastinya. Lah ini semua, ini Saya semua. lupa pasti ya, karena banyak ya, ya. banyak banget. Dan dari tahun 74 sampai kemarin terakhir sama Ibu kan saya dengan ulang tahunnya Ana Avanti ya. Itu Itu di kan Ibu sudah di 62 tahun berkarya. Iya. Nah, penjenengan berapa tahun itu juga? Itu kan harus ada momen juga. Betul. Ana Avanti, Waljina di sini dong harusnya. Iya, Ini kan betul. legend-legend yang itu. Iya. Tuh. Iya, iya. Ini yang khusus itu ya. Ya ini. Tadi aku lihat yang badannya yang kembang Nah, kacang kembang itu ya. kacang, Ibu nyanyi kembang kacang usia 12 tahun. Iya. Nah, 12 tahun dan nyanyi kembang kacang menggunakan kain tadi sudah sempat bercerita ya di rumah Iya, kalau iya. kakaknya Ibu, ibunya Ibu, bahkan di lingkungan kampung kami itu semuanya adalah pembatik. Makanya kampung di rumahnya di Mangkuyudan Mangkuyudan. tadi ya. Nah, ini Mas Didi ini waktu Ibu tahun 2016 pemerintah membuatkan tribute untuk Ibu untuk tetap eksis berterima kasih Ibu sudah menjadi pelestari budaya, salah satunya seperti Mas Didi ini salah satu budaya tari yang harus terus kita kembangkan dan kita uri-uri ya Mas. Nah waktu itu Ibu kalau menyanyi kan eksistensi beliau sudah nggak bisa diragukan lagi. Iya, Dari betul. 12 sampai sekarang. Nah terus apalah Ibu bercerita dulu tuh kalau aku turun dari pesawat atau turun dari mobil bahkan di negara asing, Indonesia sudah sangat kelihatan karena perform beliau pakai kebaya. Iya. Nah terus Indonesia terus ya wes cari kue kain-kainnya beliau yang menyanyi sejak umur 12 tahun sampai sekarang kita rawat Mas. Kita bukan kita bikin lagi ya, kita bikin lagi dengan isian yang berbeda. Nah kebetulan Ibu juga dari keluarga pembatik, Ibu juga punya sejarah. Jadi kita punya pola itu yang berumur 1910, jadi sudah 110 tahun. Oh iya. Pola batik. Iya, monggo. Oh ini pola-pola Iya, batiknya. iya. Nah itu seperti ini. Ini sudah ditandatangani Ibu, misalnya 1910. Itu dulu keterangannya kayak tulisan Jawa. Itu motif yang binatang-binatang itu Iya. namanya apa ya? Kalau sekarang ya alas-alasan kali ya Mas. Oh itu ya, salah satu bagian dari batik gitu ya. Iya. Jadi ini motif-motif yang Iya. kemudian dirangkai kan? Iya Bukan betul. jadi kain. Oh. Jadi ini mungkin bisa saya bukain satu, Mbak Mila minta tolong yang 1950 Mas, 55 maaf. Ini 55. Ini betapa leluhur kita Mas, pintere ora ukur. Ini sudah sangat ringkih, makanya Oh iya, tidak. ini. Ini 55. Ini sudah didigitalkan belum Mbak? Ini baru didigitalkan. Oh iya, ini harus didigitalkan. Aduh, nyambung ini kan rumalnya kan gini ya, batik itu ya. di tanggal 4 Agustus 55.
Dan ini kita Saya umur setahun. ini 400 gambar mas. 400 semuanya. 400. Begini semua ya. Iya. Terus Jadi, ini batiknya yang sudah jadi ada? Yang ini? coba yang Ini jadi ini kipas semuanya baru proses. Dulu di Mangkunegaran mas, tentu Eropa ya. Iya. Ini masuk gambar Cina. Ini kipas ya. Ya, Cina dan lain-lain. Tuh, ini yang ini. Terus Ini anggur ya. anggur. Ini anggur, ini burung ya. Burung apa ini? Burung merah atau burung apa ini? Bagus banget. Kok ini ya? Apa ini ya? Ini juga Kok di atau 55. Burung apa ini? Tangau kan? Tangau, crane ya kalau dia ini crane. Jadi Ya. ini ada ceritanya mas, kemarin ada beberapa orang asing yang datang ke kami Iya. untuk ambil semua gambar yang kita punya, Iya. Diambil. mau dibeli Oh. dengan harga yang fantastis. Karena beliau punya gambaran, iki iso tak dadekke lukisan, iki iso tak dadekke wallpaper Iya betul. dan lain-lain. Hmm. Nah, ini perajin-perajin sekarang saya tanya sudah pernah ngerjain ini? Belum pernah. Gambar-gambar ini belum pernah. Ini unik sekali loh. Saya juga Iya. baru lihat ini. Iya. Saya menghimbau juga kepada pemerhati budaya Indonesia supaya ada yang tergerak hatinya. Kalau saya sugih duitnya orang ono seri ini aku nyetak bener, tapi aku ya punya keterbatasan ya. Jadi tolong ini dicetakkan, dibuat buku. Ini merupakan kekayaan budaya kita Nusantara. Karena kalau sudah menjadi buku, kalau ada royaltinya, nah itu adalah buku batik dari Ibu Walzina, batik Walang kayak tadi. Jadi kita kalau menunggu dari pemerintah bisa, tapi prosesnya lama. Kalau bisa jalan dulu aja. Nanti kan ibu banyak relasinya ya, saya rasa nanti ada yang terketuk deh. Itu penting sekali untuk dibukukan. Karena ini luar biasa sekali. Kan belum ada yang begini. Saya baru lihat ini. Iya. Ya, saya di Lasem sudah, saya di Indramayu sudah, di Pekalongan sudah, dengan batik-batik itu kan. Dan saya baru lihat yang di sini saat ini sekarang. Ini luar biasa. Kemudian deh nanti ya saya mengimbau juga yang bergerak nanti untuk membuatkan ini. Perang tuh loh mas. Jadi apa ya itu? Tapi ini saya selamatkan hanya bisa setengah ini. Oh gitu. Iya. Yang Yang setengahnya, lainnya sudah nggak ngerti di mana mas. ini maksudnya cuman pojokan atau gimana? Separuh. Ya? Jadi nanti ngendikannya ibu itu nanti kalau bikin ini satu digandeng lagi satu, digandeng lagi satu. Oh gitu. Sama seperti ini mas, itu Ini? iya, ini Gupolo ini dulu penolak bala. Jadi penolak bala. Jadi arca itu kan mesem. Iya. Jadi tidak semua raksasa itu jahat. Nah, Hmm. tapi ini penolak bala. Jadi itu nanti dibikinnya dibalik gini mas, jadi lembar-lembar gitu. Nanti jadi dua ular nanti. Oh, jadi ada depan gitu ya? Iya. Jadi itu kan makanya dibikin Oh separuh. iya. Jadi Nah nanti ini dulu keraton, ini lambang untuk tolak bala tuh ini. Ini yang mau kita bikin mas, supaya kita tawarkan ke perusahaan. Kita kan sekarang lagi pakai geblok toh mas. Iya. Nah, Ini mungkin bisa iya, diproduksi ya. Iya. Mas, jadi ibu-ibu muda sing cerita karo gibah dan lain-lain tuh. Makanya titiknya kan begini. Ini hanya menceritakan bahwa batik itu buatnya pakai hati, pakai perasaan, pakai doa. Makanya itu yang menjadikan auranya keluarnya berbeda. Karena kalau cecekan zaman dulu, Ya, aduh, itu apalagi di Lasem, Iya. yang namanya cecekan Lasem Iya. tuh, ya ampun, rumit ya. rumit sekali ini masih gampang kadang-kadang. Iya. Lasem kecil dan rengket itu yang paling susah. Ini cecekan gampang karena arang-arang, ya. Iya betul. Ini kan agak jarang gitu. Kalau kita bicara cecekan yang kuno, aduh, tolong. Saya aja nggak bisa buat. Nah ini Nggak bisa bayangin deh. Ini yang milenial mas. Jadi ini batik halus kita tetap bikin. Jadi meskipun harga yang miring, tetap kita tulis, kita kasih tahu gitu itu loh mas. Iya betul. Jadi kalau yang mahal itu yang kayak begini-gini ini kan rumit tuh mas yang di atas.
Tak kira oleh tinggu lenggah toh anjir langsung acing gelek kali mana. Oh ibu nanu bang gue maju banget. Kandung kontol ya kandung. Ini saya mau menceritakan. Manunya. Ini sekar jagat. Saya buatnya 7 bulan, 6 bulan mas, 6 bulan. Iya. Ini 6 bulan. Iya. Bolak-balik sama. Oh iya. Batik mah harusnya begitu ya. Ya, bolak-balik sama. 6 bulan nih prosesnya. 6 bulan. Sekar jagat mas, dari ujung sampai ujung sini. Hmm. Nih. Beda semua isiannya. Ya. Yang saya ambil dari ini, karena setiap motif satu ceplok-ceplok ini ada filosofinya mas. Iya. Jadi betapa leluhur kita dulu sangat cerdas. Ini ada 200 gini mas. 200 motif. Beda semua. Dari ujung ke ujung nggak ada yang sama. Berarti kalau 200 motif panjang kainnya seberapa? Ya, Ini 200 motif sekali. iya. Ini sama ini beda. Iya. Ini sama ini beda, meskipun sama-sama ini. Nah, sekar jagat itu ada filosofinya. Dipakai oleh usia 40 ke atas yang sudah makan asam garam. Kalau sekarang, nah kita mau mengembalikan esensinya kepada esensinya. Kalau sekarang bikin frame, bikin sekar jagat, gue seragam cah SD, SMP. Nah gitu. Kalau dulu kan nggak pareng mas. Iya. Nah ini pembatik kami yang halus, yang kita premium mas, yang kita kerjakan. Tapi kami juga lagi meminta anak-anak atau para milenial untuk membuat batik. Nah ini jadinya, meskipun sama-sama sekar jagat, penjenengan, piye, ini sama ini. Iya pasti. Tapi ini nanti waktu yang mendidik ini untuk bisa berkarya seperti ini. Sama Proses, ya? sama mahasiswa yang lagi belajar tari akan seperti Mas Didi. Ya jauh. Perlu proses, waktu. perlu jam terbang. Iya. Nah, tapi kami memberi kesempatan Mas pada pembatik-pembatik muda. Dari sinilah akan lahir yang seperti ini. Kalau ini 6 bulan, ini kita buat 2 bulan. Ya tadi saya matur Mas, 21 hari telur dierami induknya jadi kehidupan. Kalau simbah-simbah ini mengerjakan 6 bulan, terus pundi isinya Makanya itu. wirid, dongo. Makanya kalau dipakai auranya juga berbeda. Iya betul sekali. Gitu. Iya. Jadi, nah batik-batik wayang kakek ini one piece Mas, manakala ini contohnya bajariknya Ibu Aljina yang buat perform beliau. Nah ini Mas, ini jariknya beli Ibu waktu kagem nyanyi. Nah sekarang saya inovasi, kami banyak jadi inovasi sesuai dengan pesanan. Ini pesanan untuk saya bikin menjadi hari. Jadi, Iya. Aduh. Oke. Tapi dasarnya dari motif. iya, ini, iya ya? betul yang saya buka. Ini. Jadi meskipun tampilannya maco, tapi tetap sentuhannya seni dan tradisi. Iya betul. Nah, Ya. tuh guys ya. Jadi ini penting sekali bagaimana membuat benang merah atau menyambungkan generasi-generasi yang sekarang milenial dengan generasi yang kuno dalam arti tradisi ya. Seperti ini kan juga sebenarnya menyambungkan kan. Bagaimana mendidik generasi muda ya. Iya, Supaya Mas. mereka merasakan gimana sih proses itu ya, bahwa seperti tadi disampaikan proses membatik ya semuanya tentang seni. Bahwa proses seni itu butuh proses, butuh waktu. Karena kalau seni instan ya tralalala selesai ya. Iya. Makanya sekarang kita hanya mengingatkan generasi milenial supaya belajar proses dan belajar sejarah dan filosofi. Karena seni itu pasti ada filosofinya. Tadi juga sudah diceritakan dalam hal batik pun semua punya filosofi, makna yang terkandung di dalamnya, tidak asal-asalan. Demikian juga tari, ya. Nah, dulu saya juga nggak bisa apa-apa. Waktu bertemu Bu Aljina pertama kali tahun 74 ya saya masih
awal-awal kelas 1 di Asti mungkin narinya juga masih ya, mesti tidak akan sematang sekarang ya. Iya. Ya itu tadi, jadi butuh proses. Jadi semakin lama ibaratnya buah kalau di pohon ya semakin lama semakin masak matang ya. Iya. Tinggal sabar apa enggak? Betul, betul. Jadi seni itu menurut saya suci. Karena apa yang digambarkan seni itu kan hati. Iya. Ada. Hati nggak bisa dibuat secara acak, nggak bisa dibuat. Jadi semuanya kita kembali selesai dengan diri kita sendiri, baru berproses. Betul kan seperti itu, Mas? Betul sekali. Jadi intinya batik juga demikian. Jadi saya harap dengan kerawannya Mas Didi, support dari Mas Didi, batik atau kita yang memberikan wadah untuk menginisiasi Ibu Aljina sebagai pelestari budaya, terima kasih disupport gitu, Mas. Ya sama-sama. Amin. Mudah-mudahan semuanya akan mulai istilahnya sadar ya bahwa melestarikan nilai-nilai luhur dari pendahulu itu sangat penting ya. Karena tanpa ada pendahulu kita nggak punya sejarah. Iya kan? betul. Kalau negara sudah tercabut akar budayanya, sukses sukses. sukses selesai maksudnya. Iya, sukses selesai. Nah, Selesai. ini mumpung kita masih punya energi Betul. untuk ayolah sumbangsih kepada negara sidik lah ya. Ya. Ya ini Mas, sumbangsih kita. Ji. Sidik. Kemudian nanti semakin banyak generasi milenial yang sadar ya Ji. menoleh tentang budaya-budaya asli dari nenek moyang kita ya. Kita tuh Indonesia sayang, bukan negara lain ya. Jadinya kita harus mulai aware ya. Aware tahu kan ya, itu bahasa dari Bantul, aware. Iya. Ya, pentingnya kita peduli terhadap pelestarian. Ya. Menurut Mas Didi apa masukannya untuk batik walang kayak ini Mas? Saya rasa ini yang harus dipertahankan Mbak. Dan semakin ya promosi memang promosi sangat penting ya untuk menyebarluaskan ke masyarakat luas bahwa ada loh di Indonesia, di kota Solo, di Solo Baru, galeri walang kekek miliknya Ibu Waljina. Ini semakin dipromosikan luas supaya dikenal secara nasional maupun secara internasional. Isiannya terus Bundi, isiannya sangat-sangat menarik dan itu sangat-sangat penting. Ini kan seperti museum. Ya, bahwa di sini adalah museum hidup atau koleksi-koleksi yang bercerita. Karena ini kaitannya dengan artisnya. Itu kan langka yang begitu. Ya. Tapi ini kan sangat kuat sekali dan spesial karena Ibu sebagai penyanyi, sebagai performer menggunakan produk batik yang mana batik itu juga salah satu cabang seni membatik. Dua cabang seni yang terpadu karena merupakan satu kesatuan dan pelestarian ini penting sekali. Kemudian nanti kedepannya semakin diperhatikan dan pemerintah juga akan semakin peduli, tapi paling tidak ini kebanggaan Indonesia. Ya. Dengan pola yang kami punya Mas. Wah, luar biasa itu. Saya juga baru melihat tadi yang sudah ditunjukkan itu, aku baru melihat kali ini. Luar biasa. Saya sudah banyak melihat batik-batik yang kuno-kuno juga, tapi memang kalau kita bicara Indonesia itu sangat kaya dengan keragaman. Ya. Di Lasem saya diajak melihat batik-batik kuno Lasem yang harganya ratusan juta. Coba itu kan, itu juga punya ciri khas sendiri bagaimana perpaduan budaya batik Lasem dengan budaya Tionghoa, ya, pewarnaannya dan sebagainya. Kemudian ini sekarang saya lihat lagi koleksi Ibu Waljina itu kan juga luar biasa. Saya pernah lihat yang koleksi bagaimana Pekalongan, lalu Trusmi daerah Cirebon. Belum banyak yang saya lihat dari daerah Solo, daerah Jogja, Trusmi, Cirebon, Lasem, kemudian Indramayu. Saya punya koleksi motif-motif Indramayu. Ya walaupun saya penari, tapi karena memang batik itu ada kaitannya dengan tari. Terutama kalau kita akan membawakan tari, seperti tadi Mbak menyampaikan ya, memakai batik motif sekar jagad itu menurut filosofi harus umur 40 ke atas. Sebenarnya semua event dalam kehidupan kita itu memang syarat dengan filosofi. Waktu saya akan menerima penghargaan, saya konsultasi dengan ahli atau pakar batik, lalu beliau memberi saran, Mas Didi harus memakai batik motif ini. Karena motif ini menceritakan pada waktu zaman Arjuna Wiwaha bla bla bla, waktu Arjuna Diwisuda itu kan sama dengan mendapatkan penghargaan. Nah,
filosofinya kan cocok. Nah semacam itu kan, kalau kita pelajari itu kan menarik Mbak. Makanya kembali semuanya pakai hati lalu. Jadi kita menggunakan itu tidak hanya pakai karena ngetren, hanya mau pamer, bukan. Tapi kita menghayati dengan hati itu tadi. Aku memakai ini karena event ini aku akan ini, akan itu. Tahu maknanya kan beda ya? Iya, betul. Seperti misalnya kita memakai pakaian lah. Ya demikian, semoga energi-energi positif ini tetap mengikat kita menjadi satu Indonesia ya. Yang luar biasa. Betul. Itu harapan kami. Iya. Karena Indonesia kalau dilihat pulau-pulaunya banyak dan seperti puzzle. Iya, betul. Yang nyambung menjadi satu lukisan, ya, menjadi satu bentuk. Tadinya mungkin kalau sendiri nggak berbentuk. Iya, betul. Ya, amin. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan siang hari ini akan bermanfaat bagi kita semua dan mendapat restu dan anugerah dari Tuhan sehingga semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak kita. Amin, ya. amin selalu. Studionya Ibu Haljina yang mengoperasikan Mas Bambang. Jadi supaya Ibu kan sudah sepuh, jadi nggak usah harus kemana-mana. Jadi studio ini hanya dipakai Ibu, Pak Gesang. Nah kemarin Mbak Endah Laras. Sudah yang lain enggak. Karena ini memang kita peruntukkan untuk Ibu supaya nggak kemana-mana. Nanti bentar lagi Mas Didi nyanyi. Tadi Mas Didi aku nyanyi joget karo nyanyi keroncong. Iya. Jadi ini ya itu kebetulan kita studio di sini ada space tempat ya wes tak dadekke siji aja di situ. Karena ternyata Ibu itu satu-satunya mungkin di dunia loh Mas. Yang punya 200 album, 1.700 lagu yang dinyanyikan. Ya. Jadi kalau batik di sini ini jadi kita setiap pembelian batik premium yang dari Bu Haljina tadi, kita kasih flash disk isinya 750 lagunya Bu Haljina. 750. Karena Ibu menyanyi 1.700, 200 album yang beliau keluarkan. Luar biasa ya. Hai guys, saya buka dulu ya. Nah, sore ini yang DMP sudah sampai di SMK 8. Kebetulan saya bersama Ibu Kepala Sekolah dari SMK 8. Sore ini yang mau bertemu dengan siswi-siswi SMK 8. Kebetulan siswi yang sedang PKL di Sanggar Natya Laksita. Jadi monggo Ibu kalau mau menyampaikan sesuatu. Sahabat Bapak Didi Nidowo, terima kasih Pak Didi bisa rawuh di SMK 8 Surakarta. Semoga dapat menginspirasi anak-anak dan dapat memberikan motivasi kepada anak-anak biar berhasil seperti beliau. Monggo silakan. Terima kasih. Kalian nari batik pakai parang barong, ada burdannya lagi. Sudah siap semua ya, oke? Siap ya, nanti begitu yang cukup tangan satu mulai, lalu yang kedua sudah. Kemudian awalnya begini, kita jalan sekitar